Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SM Tutorial. Kali ini saya kedapatan konsumen dengan keluhan saat motor hidup, di starter atau di engkol hidup, saat dipencet rem motor tiba-tiba mati. Oke, kita coba dulu. Ada Honda Vario 110 karburator. Saat di engkol motor hidup, dan saat digas motor juga tidak ada berebut ataupun ngendat. Saat kita pencet rem belakang motor mati. Oke, sebelum penanganan kita analisa dulu, bongkar bagian depan. Oke, setelah semua bagian koper lampu dan koper belakang terbuka, coba kita hidupkan dulu. Oke, setelah hidup, untuk pengecekan awal, sumber masalah ada di bagian speed rem. Saat kita pencet rem mati. Coba kita cek arusnya. Di sini terdapat dua kabel, warna hitam dan warna hijau strip kuning. Untuk warna hitam ini arus 12 volt atau setelah kunci kontak. Untuk warna hitam harus mengeluarkan arus. Oke, kita cek. Oke, untuk dari warna hitam mengeluarkan arus otomatis aman. Yang kedua, warna hijau strip kuning, normalnya tidak harus mengeluarkan arus, Oke, aman, tidak mengeluarkan arus. Jika saat warna hitam kita tes pen mengeluarkan arus, aman. Dan jika warna hijau strip kuning mengeluarkan arus juga, otomatis ada yang konslet. Dan setelah dicek aman juga. Setelah bagian switch rem dicek, kita cek bagian sekring. Untuk sekring yang tes pen, yang masa tetap ke masa body boleh, masa aki boleh. Untuk yang positif ke sekring, kita cek. Oke, mengeluarkan arus, satunya lagi. Oke, untuk bagian sekring juga aman. Selanjutnya kita cek bagian kiprok. Oke, buka dulu baut 10 nya agar gampang saat mengecek. Itu lepas, lalu cabut kiproknya. Untuk pengecekan kiprok, mesin saya hidupkan dulu. Oke, setelah motor hidup, kita cek menggunakan tes pen. Di sini terdapat 4 kabel. Warna kuning adalah lampu atau penerangan. Yang merah positif aki atau dari aki langsung. Yang ketiga putih pengisian aki, dan yang hijau adalah masa. Oke, kita cek dulu untuk setrum dari aki, apakah masuk ke kiprok, ke jalur soket kiprok. Oke, hidup. Untuk jalur aki warna merah. Setelah itu kita cek warna putih pengisian. Tidak ada arus. Selanjutnya yang kuning penerangan, kita cek juga.
tidak ada arus. Oke, bisa disimpulkan kemungkinan ada yang bermasalah di bagian spool. Setelah kita cek bagian switch rem aman, dari setrum tidak ada konslet. Kedua, sekring tidak ada yang putus. Dan yang ketiga, setelah dicek, yang ketiga bagian kiprok atau soket spool soket kiprok, arus dari pengisian dan lampu tidak ada. Coba kita cek bagian spool langsung. Oke, di sini bagian soket spool kita cek lah, harusnya langsung dari spoolnya. Caranya kita hidupkan dulu mesin. Untuk bagian tespen, yang satu ke masa bebas bodi atau rangka. Oke, kita cek warna putih dulu, kita cek. Jong, tidak ada arus. Satunya untuk warna kuning. Oke, tidak ada arus sama sekali. Sudah dipastikan yang bermasalah adalah bagian spool, karena bagian pengisian dan penerangan tidak ada sama sekali tegangan. Oke, kita coba bongkar dulu bagian spool agar lebih pasti mengetahui. Oke, untuk pembongkaran bagian spool, kita bongkar bagian kopernya dulu. Lumayan ribet untuk bagian vario. Sekalian cara pembongkaran. Oke, lepas. Setelah itu baut 10 ada 4 biji bagian radiator.
Oke, setelah terlepas, itu bagian selangnya. Di sini ada penguncinya. Kita lepas dulu penguncinya. Menggunakan tang, harus pelan-pelan dan hati-hati. Oke, setelah gancingan terlepas, untuk bagian sini kita congkel pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru, karena bagian sini dia menggunakan pipa biasa, karena gampang rusak atau pecah. Untuk bagian airnya kita tampung dulu. Setelah terlepas, di sini juga ada selang bagian dalam. Nah, kelihatan bagian sini dia. Oke, bongkar dulu ya. Nah, bagian sini dia. Ini harus kita lepas juga. Oke, sudah terlepas. Di sini satu, dan di sini satu, dan di sini satu. Ada 3 selang, besar 2, kecil 1. Ini harus kita lepas dan hati-hati untuk melepasnya. Oke, simpan. Setelah itu bagian kipas baut 10. Oke, setelah itu tutup bagian radiator tutupnya, baut 10 juga. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, lepas satu melepas. Kemungkinan spool ini gosong karena usia, bisa kemungkinan itu. Oke, setelah semua terbuka, buka mur magnetnya menggunakan kunci sok 17. Oke, putar. Setelah itu siapkan baut 10 pendek atau panjang bebas. Di sini ada tonjolan, kita selipkan saja.
Oke, setelah motor lepas, shotgun tracker nomor 4. Putar berlawan jarum jam. Nah, itu untuk yang tengah kita putar searah jarum jam. Oke, setelah mentok di sana kita pukul tengahnya, sambil ini kita pegang. Oke, terlepas kan. Oke, baru nampak spoolnya. Kita bongkar dulu dan lihat apa penyebabnya. Bongkar pulser juga menggunakan kunci 8T. Dari sini untuk baut spoolnya menggunakan kunci L5. Oke, kita bongkar. Oke, sudah terlepas. Itu lepas penahan kabel di sini, baut 10. Ini cabut semua. Ya, keluarkan soketnya.
Oke, sudah terlepas. Oke, setelah sepul terlepas, coba kita cuci dan kita lihat apakah ada yang terbakar. Oke, saya cuci dulu ya. Oke, setelah sepul yang lama dicuci dan baru kelihatan gulungan sepul terbakar. Ada 1 2 3 4 5 6. Dari warna beda, dia lebih ke gosong dan satunya lebih normal. Ini perbedaannya, ini sudah kebakar, ini belum. Oke, fix masalahnya ada di sepul. Oke, setelah ketahuan penyakitnya, kita tunggu alat yang baru, nanti kita pasang lagi dan rakit. Dan saya bersihkan dulu bagian yang kotor nih. Oke, kita cuci dulu dan tunggu barang yang datang. Oke, setelah semua komponen sudah bersih dan barang sudah datang, sepul Vario yang ori. Oke, sudah kelihatan perbedaannya jauh sekali. Oke, di sini saya jelaskan sedikit tentang kelistrikan Honda Vario yang sedikit rumit. Kenapa? Karena banyak yang tanya, kelistrikan Honda Vario itu AC atau DC? Kalau ngomongin kelistrikan pada Honda Vario itu ada dua sistem. Yang pertama pengapian atau penerangan dulu. Kalau ngomongin pengapian, otomatis dia dari busi, coil, CDI, dan pusher. Dan penerangan untuk Honda Vario itu sudah jelas, dia menggunakan bohlam biasa yang bisa dialihkan dari AC. Jika dia menggunakan bohlam LED dari asli pabrik, otomatis dia menggunakan DC. Dan untuk pengapian Honda Vario ini sudah menggunakan sistem DC atau arus searah, yang otomatis arus itu bersumber dari aki. Dan jika sampai aki dari Honda Vario ini drop, bisa berpengaruh pada pengapian coil. Dan jika tegangan sampai di bawah 10 sampai 15 volt 10 sampai 5 volt, yang berakibat pada kelistrikan starter tangan, lampu rem belakang, dan lampu senja dan rating, dan bisa sampai drop kepada pengapian mati total. Jadi dalam kesimpulan semua, pada Honda Vario itu semua bekerja dari sepul, kiprok, dan aki menjadi satu dan menjadi tegangan seimbang lah artinya. Oke, setelah semua jelas dan mengerti, kita pasang lagi rakit ulang. Oke, kita rakit ulang. Oke, kita kencangkan. Setelah kencang bagian magnet, pasang kembali, tutup. Oke, kita
Oke, pasang bautnya 44. Ingat, di sini bautnya ada beda. Di sini bagian setengah panjang, di sini paling panjang. Di sini setengah-setengah semua. Pasang kembali radiator. Sebelum pemasangan ingat kasih pelumas dulu bagian sini agar gampang saat memasukkan selangnya. Tipis saja. Oke, itu pasang. Kita pasang. Lebih gampang. Itu kancingannya kita taruh semula lagi. Oke. Untuk yang atas juga. Oke, setelah itu selang bagian cadangan air radiator kita pasang. Oke, setelah semua terpasang, pasang kembali bautnya. Ada 4 biji. Oke, setelah semua terakit dari spool, magnet, dan radiator, kita pasang air radiatornya. Kita pasang, kita isi dulu. Oke, secukupnya dulu. Oke, setelah itu pindah pasang soket spoolnya. Oke, pasang soket spool yang baru. Dan pusar. Oke, setelah itu kita coba nyalakan apakah harus mengeluarkan arus dia. Oke, setelah motor hidup kita cek harusnya dari yang putih dulu. Ada. Oke, ada. Sekarang yang kuning. Oke, berhasil. Akhirnya mengeluarkan arus dan tanpa aki motor hidup.
Oke. Oke, jadi intinya itu akibat saat motor hidup dan saat pengereman mati itu permasalahannya ada di sepul, karena pengisian dan setrum lampu tidak ada atau sudah terbakar. Jadi yang bekerja hanyalah aki, karena pengisian tidak berjalan akibat sepul terbakar, dan lampu pun tidak hidup karena sepul lampu juga bermasalah. Jadi jika sepul yang sampai terbakar, jadi yang bekerja cuma hanya aki sepul, yang bekerja hanyalah aki. Setelah aki juga ikut drop karena tidak ada pengisian, jadinya tegangannya semakin menurun dan mengakibatkan saat kita pengereman dan harusnya nambah jadi berkurang, dan akhirnya pengapian juga kena. Oke, permasalahannya ada sepul karena pengisian dari aki tidak ada dan kosong. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.